Yang gue dudukin ini, skuter listrik yang datang dari masa depan, karena dia punya bentuk yang sangat futuristis, serta fitur yang sangat melimpah. Ini dia BMW CE04 tahun 2024. Harga motor ini 418 juta dan itu udah on the road. Kita lihat nih, dengan harga yang menyamai motor-motor yang super sport, apa aja keunikannya dan apa aja kelebihannya. Dia ini ukurannya panjang banget dan bisa dipaksain 4 orang sebenarnya. Baterainya itu 8,9 kWh, tenaganya itu 42 horsepower, wah gede banget. Itu 4 jam 20 menit, sedangkan yang fast charging itu cuma 1 jam 40 menit guys. Jadi sejarahnya pada tahun 2017, BMW itu meluncurkan konsep skuter listrik yang bernama BMW Concept Link ya. Hingga akhirnya pada tahun 2022 muncullah versi produksinya yaitu BMW CE04. Itu dibuat untuk meneruskan dari BMW CE Evolution. Cuman ya, yang CE04 ini itu desainnya kalau lu lihat langsung itu benar-benar panjang banget dan lebar. Panjang skuter ini tuh 2,2 meter dan lebarnya itu 855 mm. Dan bobotnya untuk seukuran skuter listrik ini lumayan berat, yaitu 213 kg, jadi kurang lebih beratnya itu mirip-mirip sama Yamaha T-Max. Untuk baterai dia letakkan di bawah sini dan itu sifatnya fix ya, dia itu nggak bisa di-swap. Baterainya itu 8,9 kWh, tenaganya itu 42 horsepower, wah gila gede banget. Dan torsinya itu 60 Nm, jadi untuk torsi untuk tenaga, motor ini benar-benar gede banget. BMW juga ngeklaim 0 ke 50 km per jamnya hanya 2,5 detik, itu kencang banget dan kecepatan tertingginya 120 km per jam. Untuk jarak tempuh, dengan kondisi baterai yang full ya, itu bisa melaju hingga 131 km, ya cukup jauh lah. Dan yang unik, dia itu casanya itu sama seperti mobil-mobil listrik pada umumnya ya, seperti ya Hyundai Ioniq, terus Tesla, bahkan di BMW elektrik lainnya. Jadi dia colokannya itu sama dan kalian bisa ngecas di charging station yang tersebar di Indonesia. Itu unik banget guys. Dia letakkan di sini nih. Untuk durasi chargingnya dari 0 ke 100 tanpa fast charging itu 4 jam 20 menit, sedangkan yang fast charging itu cuma 1 jam 40 menit guys. Dari segi desain, ini yang gue suka. Karena selain futuristis, dia juga unik. Tarikan galisnya itu serba tegas dan banyak komponen-komponen yang seakan-akan itu terpisah. Nah, ini unik banget. Kemudian, untuk jok ya. Dia ini ukurannya panjang banget dan bisa dipaksain 4 orang sebenarnya. Dan ukurannya itu ada 2 optional, 780 mm dan untuk yang comfort 800 mm. Unik banget nih. Mungkin untuk perjalanan jauh sebenarnya jok ini agak pegel, cuman untuk penggunaan dalam kota jok ini masih cukup nyaman guys. Uniknya ya, dari karakter desain motor ini, dia itu nggak ada spakbor belakang yang di bagian kursinya, cuman ada di roda aja. Menurut gua, itu bisa nambah model motor ini menjadi lebih clean. Nah, ini yang gue suka. Kemudian untuk lampu, dia juga udah modern, semuanya udah full LED, mulai dari lampu utama, rem, sampai sen, bahkan dia udah ada DRL-nya, ya standar seperti motor-motor modern pada umumnya. Untuk stang, dia posisinya lebar dan banyak pencetan-pencetan di motor ini. Yang sebelah kanan itu ada mode berkendaranya guys. Ada Eco, ada Road, ada Rain, sama ada Dynamic. Dynamic itu yang paling kencangnya lah. Dan itu ngaruh ke sensitivitas throttle-nya. Di bawah sini ada tempat buat starter. Jadi ya tetap ini motor listrik bisa di starter buat safety. Di bagian kiri sini ini banyak pencetan-pencetan untuk mengontrol LCD yang di depannya. LCD-nya ini gede banget. Ukurannya itu 10,2 inci dan bentuknya mirip di head unit mobil-mobil BMW. Di sebelah kiri sini ada scroll-scrollan dan ini bisa ke kanan ke kiri dan bisa di-scroll. Ini unik banget. Kemudian pengaturannya juga cukup mudah ya. Ada menu, terus ada tombol gigi mundur ya. Jadi motor ini bisa mundur karena bobotnya berat. Ada tombol hazard, lampu, kemudian di bawahnya ada tombol sen dan ada tombol klakson. Jadi untuk fitur di stang di LCD itu benar-benar lengkap banget. Sebelum kita bahas LCD-nya ada apa aja, gue mau ngasih tahu fitur unik yang menurut gue harus wajib ada di motor-motor pada umumnya. Jadi dia ada laci ya, dia ada laci,
Tapi kalau mau ngebuka, itu kita harus terkonek sama kuncinya. Jadi kalau kuncinya jauh, ya ini nggak bisa dibuka, harus connect dulu. Nah, pertama kita harus ngedeketin ininya dulu nih, di bagian tombol-tombolnya ini, dan kita pencet aja. Nah, LCD-nya udah nyala, baru lacinya bisa dibuka guys. Ya, lacinya ini bisa dibuka. Jadi ini laci nggak bisa dibuka kalau misalnya kuncinya jauh, jadi harus bener-bener deket banget gitu. Di LCD-nya ini cukup lengkap guys. Kita mau tahu nih informasi tentang skuter listrik ini ya, kita pencet menu. Nah, My Vehicle. Nah, sini ada My Vehicle, terus ada range baterainya, ada onboard komputer juga, journey-nya, brake, terus kecepatan rata-rata, konsumsi baterai, terus dia juga ada trip komputer ya, odometer standar. Yang unik dia juga ada tire pressure guys, jadi dia ada sensor di bannya untuk ngitung pressure bannya ini, jadi canggih banget. Sama dia ada pengingat servis guys. Terus dia uniknya udah ada fitur yang connect HP, nama aplikasinya itu BMW Motorrad. Kita bisa connect ke motor ini. Kalau kita udah connect ke HP, kita bisa lihat navigasi dan bisa dengerin musik kalau misalnya di helm kita ada headphone. Terus ada bisa ngangkat telepon juga, dan kita bisa ngatur brightness dari LCD-nya ini. Jadi canggih banget. Maksudnya menurut gua kapan lagi motor yang harganya itu nggak terlalu mahal-mahal banget, tapi fitur di LCD-nya itu sangat banyak. Uniknya di BMW ini, di kompartemennya itu kita bisa naruh HP, dan kita sebenarnya jangan khawatir kalau HP kita itu panas di dalamnya, karena dia di dalamnya udah ada ventilated, jadi anginnya itu masuk ke dalam, HP kita nggak bakal panas. Sama, dia udah ada Type-C port, jadi bisa ngecas di dalam sini, enak banget. Kalau kalian udah connect, kalian tinggal taruh HP-nya di dalam, udah tutup, aman guys. Kelebihan motor ini juga, dia itu punya bagasi yang luas banget dan kapasitasnya itu 9 kg. Ya, kita buka. Ini bisa buat naruh helm, casan, bahkan bisa naruh laptop sekalipun. Ini untuk bagasi bener-bener luas banget sih. Mantep, mantep, mantep. Untuk suspensi depan dia tipenya single bridge telescopic fork, sedangkan yang belakang itu tipenya tunggal dan letaknya di sebelah kiri. Yang gue suka adalah dia ngasih detail yang sangat rapi. Jadi untuk suspensi belakang dikasih cover, terlihat sangat rapi dan clean ya. Kemudian untuk rem guys ya, untuk rem dia depan belakang udah cakram, diameternya itu sama, tapi yang beda itu di kaliper pistonnya. Yang depan itu 4 piston, sedangkan yang belakang itu cuma 1 piston. Dan udah ada ABS Pro-nya. Bahkan si BMW ngasih optional ABS cornering, jadi kalau kita nikung rem mendadak ya, itu jauh lebih stabil dibanding biasanya guys. Kesimpulannya menurut gue, dengan harga 418 juta on the road, worth it banget guys. Pertama, lu kalau di jalanan itu bakal diliatin orang, lu bisa jadi daya tarik ya, karena memang bentuknya futuristik dan unik, serta fitur-fiturnya itu udah lebih dari cukup ya. Jadi lu bayar 480 juta tuh, fitur-fitur di LCD, casan, baterai, bagasi, itu udah worth it banget guys ya. Dan menurut gue pribadi, motor ini nggak cocok buat kaum mendang-mending ya. Pasti yang punya motor ini ya di rumah udah ada Alphard ya, sama BMW GS yang 1250 guys. Jadi nggak cocok buat kaum mendang-mending guys menurut gue. Jadi apakah layak untuk dibeli? Menurut gue worth it banget guys.